Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show bareng sama Irma di sini. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi, tentunya berbahagia banget nih karena aku senang banget bisa kembali menyapa pemirsa. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia tentunya, dan tentunya akan menyaksikan program ini dari awal sampai akhir nanti karena bakal banyak banget obrolan seru yang akan kita obroli di podcast TV Show kali ini. Ya, podcast TV Show kali ini aku akan ngobrolin tentang sebuah usaha makanan. Lagi-lagi makanan. Kayak nggak pernah puas ya kita kalau ngomongin sama yang namanya makanan. Nah, makanan ini emang jadi favorit banyak orang. Dan makanan ini juga sering banget bisa menemani kita untuk minum-minum cantik. Kayak minum kopi-kopi cantik. Apakah itu kue? Tapi apakah selain kue juga ada makanan yang diproduksi oleh Mbak Fatimah Eka Putri? Kita akan langsung ngobrol aja sekarang juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Irma apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang banget ya kita bisa berjumpa ya, karena aku udah beberapa kali mengunjungi media sosialnya dan aku selalu lihat postingan makanan, terus kemudian kue-kue. Aduh, itu kue-kue manisnya tuh bikin nafsu makan tuh bertambah, kayaknya pengen nyobain, aduh itu krim-krim coklatnya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Mbak Fatimah Eka Putri, makanan ini apa aja sih yang kamu jual? Karena kan yang sering ada nih aku lihat kan kayak donat kayak yang ada sekarang di hadapan kita kan. Sebenarnya ada varian apa lagi sih? Aku jual macam-macam sih Mbak Irma. Ada bolu gulung juga, ada makanan berbagai macam makanan manis sih, bolu-boluan, bolu, donat gitu kan. Ada kue ulang tahun juga nggak sih? Oh ya, aku sekarang project baru lagi bikin kue ulang tahun bondel mirror glass. Oh. Jadi dia yang shiny atasnya. Yang cantik banget itu gak sih, warnanya kayak yang sering kalau kita lihat tuh kayak marble iya, gitu. Bener. Serius gitu. Itu kenapa itu nggak dibawa juga? Aku kepo banget nih. Boleh nanti ya. Boleh. Nanti lain kesempatan. Nah, tapi sebelumnya ini kamu buat sendiri, bener-bener sendiri atau gimana? Sampai selama ini sih alhamdulillah masih ngerjain sendiri, bikin sendiri. Oke, bikin ini sendiri. Di mana kamu buatnya? Awalnya sih ngerjainnya dari rumah, dari dapur rumah, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai ada sewa tempat gitu buat bikin. Sewa tempat buat bikin. Oke, santai aja karena kita sini cuma emang lagi ngobrol-ngobrol santai aja kan. Karena orang pasti penasaran ya, namanya bikin kue itu bukan satu hal yang mudah gitu kan. Karena kayak kalau cuma sebatas kayak goreng-goreng itu kan udah daily activity ya. Tapi kalau bikin kue kayaknya aduh mendingan beli aja deh gitu. Nah, kalau kamu mutusin sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjut ke varian yang ada di KIK ini. Sebelum kamu mutusin untuk berwirausaha, sebelumnya aktivitas kamu apa? Aku sempat beberapa kali sih kerja kantoran gitu yang mungkin akhirnya banyak akunya milih resign duluan karena banyak yang nggak cocok juga. Jadi makanya aku pikir ya kita kan sebagai makhluk hidup harus tetap bertahan ya. Betul. Akhirnya kepikiran karena dari dulu dari zaman SMA tuh sering banget bantuin nenekku untuk bikin kue. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa nggak coba aja bikin kue sendiri gitu. Dari SMA bantuin nenek untuk bikin kue. Nenek juga usaha kue atau gimana? Nenek dulu sering banget bikin kue ulang tahun lah, atau nggak kue bolu marble atau segala macam. Dulu sering bikin. Cuma kan sekarang karena keadaannya ya udah semakin tua kan udah makin sakit gitu, dan ya dia bilang ya coba aja aku suruh belajar juga gitu. Siapa tahu ilmunya banyak yang nurun. Oh gitu. Tapi kalau bicara nenek nih, ini kan sepertinya kamu bisa membuat kue itu kan kayak warisan gitu ya. Artinya kayak turun menurun gitu. Di keluarga kamu apakah semuanya juga pandai membuat kue? Enggak, kayaknya cuma aku doang. Oh ya? Jadi dari nenek langsung ke kamu, ke cucu gitu ya. Tante-tante malah bahkan nggak ada yang bikin kue. Nggak ada yang tertarik sih karena sebenarnya ribet dari awal proses kita milih bahannya juga kan. Pilih-pilih sampai rasa yang cocok buat lidah kita sendiri aja kan susah. Oh, sebenarnya apa sih yang membedakan cara memasak kue dengan makanan matang lainnya gitu? Kayak kalau kue itu biasanya dia itu udah ada takarannya sih, takaran tepatnya. Beda kan kalau kita masak kan paling ini garamnya secukupnya, gula apa dikasih gula secukupnya. Kalau kue tuh nggak bisa kayak gitu. Oke, efeknya apa biasanya kalau beda-beda kita ya? Berbeda. Kalau misalnya kita ngaduk butter yang udah dilelehin gak rata aja, itu bakal bisa bantet kuenya. Atau kalau misalkan kebanyakan tepungnya nanti kuenya bisa keras, atau kuenya, kalau khusus aku kan bolu gulungnya kuenya nggak bisa
nggak bisa digulung gitu. Oh, bisa sampai nggak bisa digulung? Iya, dan pas digulung karena keras gitu kali ya. Iya. Oh iya patah. Karena jadi retak-retak gitu. Oke, nah itulah efek dari kalau kamu salah memasukkan ingredients gitu ya. Jadi susah banget buat bikin kue. Tapi kamu sendiri nih, sesabar apa kamu sebenarnya untuk membuat kue? Sebenarnya sejujurnya sih nggak penyabar tadi. Enggak, awalnya bikin kue tujuannya adalah untuk belajar sabar. Oh, justru itu jadi tujuannya untuk belajar sabar iya, gitu ya. Untuk melatih kesabaran, karena nggak bisa bikin kue pun walaupun resepnya sama, tapi kalau kitanya moodnya lagi nggak bagus gitu, biasanya nggak jadi. Walaupun resepnya sama, pakai yang sama, ada aja kendalanya. Jadi makanya bikin kue itu hati harus happy juga. Oh oke. Tapi kalau misalnya kita kayak goreng tempe aja kan ya udah gampang lah ya. Kalau gosong sedikit kita bilang tempe bacem. Kalau kurang matang kita bilang tempe mendoan gitu ya. Betul. Tapi kalau kue nggak bisa di sana, itu benar-benar harus kayak dari pikiran, hati itu harus bekerja sama gitu ya. Nah, karena outputnya nggak bakal bagus. Bikin donat juga kayak gitu. Bikin donat juga kayak gitu. Intinya bikin kue jenis apapun, varian apapun tuh hasilnya gak bakal sebagus kalau kamu sedang riang gembira. Nah, tapi cara kamu untuk terus memanage diri kamu dalam mood yang bagus tuh gimana? Berpikiran positif aja sih, sama kalau misalkan ya mungkin setiap orang pasti nggak mungkin lah nggak ada masalah tiap harinya kan, namanya kita makhluk hidup. Ya aku ya berusaha nggak dipikirin aja sebenarnya. Oke, nggak mungkin ya pemirsa ya, agak susah deh. Kalau nggak dipikirin agak susah. Tapi solusi yang biasa kamu lakukan, misalnya ya kamu, aku nyanyi dulu nih misalnya, atau apa aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk naikin mood? Untuk naikin mood biasanya dengerin cerita horor. What? Ini aneh banget. Aku biasanya di toko itu kalau misalnya lagi emang agak aneh sih kalau dengerin musik. Bukan agak aneh, ini super aneh banget. Masa dengerin horor? Gimana? Aku tuh ngikutin salah satu kisah horor gitu yang dia banyak nambung cerita dari orang. Jadi kalau misalkan lagi sendirian nggak ada temennya buat di toko, biasa bikinnya sambil dengerin cerita horor. Ya gitu, sambil aku ngerjain itu aku dengerin itu. Tunggu dulu, aku sampai bingung harus ngebayanginnya. Tapi ini satu jalan keluar yang cukup aneh banget. Lagi sendiri, dia malah dengerin cerita horor. Iya. Kamu bukannya ketakutan gitu? Enggak kayaknya. Itu untuk memacu adrenalin sebenarnya. Oh iya. Iya. Itu kebiasaan kamu dengerin cerita horor untuk naikin mood. Itu dari kapan? Emang dari udah lama sih. Sebenarnya dulu tuh takut banget sama hal gitu-gitu, takut. Makanya aku mencoba biar diriku nggak takut sama hal kayak gitu. Itu ya tiap hari aja dengerin. Walaupun kamu sendirian? Iya. Dan sekarang? Agak aneh emang. Dan sekarang? Udah nggak takut lagi? Masih sih takut kadang. Tapi ya udah gitu. Ya udah, mau gimana? Ini aneh banget sih. Mungkin pemirsa juga ada yang punya pengalaman yang sama ya, dengerin cerita horor untuk naikin mood. Ini gimana bisa happy kalau kita sendiri lagi ketakutan? Ya kan sebenarnya agak nggak masuk akal. Iya sih. Tapi berhasil buat kamu ya. Wow, luar biasa sekali. Ini kalau pemirsa juga punya cerita yang sama, boleh komen. mungkin memang ada beberapa. Aku juga masih nggak ngerti sih sebenarnya efek dari dengerin cerita horor atau nonton film horor yang akhirnya bisa bikin mood kamu lebih happy, lebih relax gitu ya. Karena biasanya orang malah ketakutan. Aku bahkan nonton film horor cuma berani dengerin suaranya, matanya udah pasti ketutup. Iya sih. Kebanyakan gitu. Tapi kalau aku nonton film horor sendiri aja. Justru. Walaupun abis selesai nonton itu capek sih, badannya berasa capek kan karena sendirian. Tapi ya begitu terus. Oke. Ini menarik ya pemirsa ya. Jadi ternyata setiap orang punya caranya masing-masing, termasuk dengan Mbak Putri yang katanya kalau bikin kue itu kan harus dalam keadaan bahagia. Cara bahagianya dengan dengerin cerita horor. Sesaat lagi tetap bersama kami di Podcast TV Show.